Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irham Irdansyah Irfan, mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi pada mata kuliah Inovasi Administrasi dan Kebijakan Publik. Sekarang kita hidup di era yang ditandai dengan perubahan cepat dan kebutuhan untuk terus berinovasi di dunia bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat sebuah inovasi bisa berhasil dan mengapa banyak inovasi yang justru gagal? Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas secara detail. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mendorong munculnya inovasi. Yang selanjutnya adalah hambatan yang sering dihadapi dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi. Yang ketiga adalah contoh nyata dari berbagai sektor. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi hambatan inovasi itu sendiri. Yang pertama adalah faktor pendorong inovasi. Inovasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung. Berikut adalah beberapa faktor utama pendorong inovasi. Yang pertama adalah tekanan persaingan. Perusahaan dan organisasi dipaksa berinovasi untuk bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Misalnya, perusahaan transportasi konvensional harus berubah ketika ojek online sudah muncul. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Inovasi digital berkembang pesat karena adanya teknologi informasi terus mengalami kemajuan. Cloud computing, kecerdasan buatan, dan big data adalah contoh teknologi yang memicu lahirnya berbagai solusi baru. Yang ketiga adalah dukungan kepemimpinan dan budaya organisasi. Pemimpin yang visioner dan organisasi yang terbuka terhadap perubahan akan menciptakan iklim yang subur untuk inovasi. Yang keempat adalah kebutuhan masyarakat atau pelanggan. Tuntunan konsumen yang semakin kompleks membuat organisasi harus terus menemukan cara baru untuk memberikan layanan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Dukungan kebijakan seperti insentif pajak untuk riset, dana hibah inovasi, dan regulasi yang adaptif dapat mendorong munculnya inovasi terutama di sektor publik. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang menjadi penghambat inovasi. Namun, inovasi juga sering terhambat oleh berbagai kendala. Mari kita lihat beberapa faktor yang paling umum yang menjadi penghambat inovasi tersebut. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak individu atau organisasi merasa nyaman dengan status quo. Ketakutan akan kegagalan dan perubahan membuat mereka enggan untuk mencoba hal-hal yang baru. Kemudian poin yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Inovasi membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Jika organisasi kekurangan sumber daya manusia atau finansial, maka proses inovasi bisa terhambat. Yang ketiga adalah birokrasi yang kaku. Dalam sektor publik, struktur birokrasi yang rumit dan lambat seringkali menjadi penghambat utama inovasi tersebut. Yang keempat adalah kurangnya dukungan kepemimpinan. Jika pemimpin tidak percaya pada pentingnya inovasi atau tidak memberi ruang, terutama untuk eksperimen, maka tim di bawahnya juga tidak akan terdorong untuk berinovasi. Dan yang kelima adalah tidak adanya sistem pengelolaan inovasi. Banyak organisasi belum memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan mengevaluasi gagasan inovatif secara sistematis. Dari studi kasus, faktor pendorong dan penghambat di berbagai sektor. Yang pertama adalah sektor teknologi. Perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia bisa berkembang karena mereka responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kemajuan teknologi serta investasi yang cukup. Dari sektor kesehatan, telemedicine berkembang pesat
di masa pandemi COVID-19 karena didorong oleh kebutuhan mendesak dan dukungan regulasi yang fleksibel. Namun, penghambatnya termasuk keterbatasan infrastruktur dan minimnya literasi digital pasien. Dari sektor pemerintahan, inovasi pelayanan publik seperti aplikasi lapor atau SP4N dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Tetapi masih banyak daerah yang belum menggunakan secara maksimal karena keterbatasan SDM dan anggaran. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mengatasi hambatan dan mendorong inovasi tersebut? Yang pertama adalah menciptakan budaya yang inovatif. Dorong karyawan atau pegawai untuk menyampaikan ide tanpa takut salah. Gagal adalah bagian dari proses inovasi tersebut. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi secara strategis. Gunakan teknologi tidak hanya sebagai untuk efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat atau pelanggan. Yang ketiga adalah penguatan kepemimpinan transformasional. Pemimpin harus menjadi inspirasi dan fasilitator perubahan. Yang keempat adalah kolaborasi multipihak. Libatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam proses inovasi. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan regulasi. Permudah proses perizinan dan perencanaan agar inovasi tidak terhambat oleh birokrasi. Jadi, inovasi adalah motor penggerak kemajuan, tetapi ia hanya bisa berjalan jika didorong oleh faktor-faktor pendukung yang